Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang lebih dari hidup ini. Kami bersyukur buat rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Bersyukur buat segala yang baik yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Kami tahu Tuhan yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami dan tidak akan meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, karena kesetiaan adalah karakter-Mu, biarkan kesetiaan itu juga menjadi karakter kami. Sehingga kami belajar menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang tidak pernah mau meninggalkan Bapaknya, yang tidak mau pernah meninggalkan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, agar kami memiliki karakter Kristus dalam diri kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan berbicaralah kepada kami, agar firman yang ditabur hari ini jatuh di tanah yang subur, sehingga benih ini menghasilkan buah. Ada yang berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur buat hari ini, hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan kita dari Amsal 18 ayat yang ke-6 ya. Karena kita hari itu baru bahas sampai ayat yang ke-5. Hari ini kita akan bahas dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca sekali lagi, saya baca ayat 6, saudara baca ayat 7. Demikian selanjutnya sampai ke ayat yang ke-11. Sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada Aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Silakan ayat 7. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada tangan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Haleluya. Saudara masih melanjutkan dari apa yang Yesus sampaikan di ayat-ayat sebelumnya. Kalau Anda perhatikan di ayat 1 sampai 5, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil menempatkan di tengah dan Yesus berkata, kamu harus jadi seperti anak kecil ini. Kalau kamu tidak bertobat dengan cara pikirmu yang baru, dengan cara berpikir yang lebih benar, dengan cara berpikir yang baru, yang di luar dari nafsu kedagingan manusia, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Haleluya. Lalu ayat 4 sedang barang siapa merendahkan diri menjadi anak kecil ini, menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Apa yang Yesus maksudkan di sini agar kita memiliki cara pikir yang sama seperti anak kecil. Minggu lalu saya katakan bagaimana seorang anak itu gampang melupakan kesalahan-kesalahan. Gampang mengampuni, mudah melupakan masa lalu yang pahit. Sekalipun kemarin mereka menghadapi sesuatu yang beban, yang berat, yang pahit, hari ini mereka bisa menjalani dengan mata yang terarah ke depan. Itulah anak-anak, ya.
Lalu kita kemudian lihat di ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 Yesus katakan, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yang ke-6 Yesus berkata, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Haleluya. Saudara perhatikan kata-kata yang ditujukan tentang anak kecil di sini bukan saja kepada seseorang yang struktur tubuhnya masih kecil atau belum dewasa, tapi juga anak-anak yang baru datang kepada Kristus dalam hal rohani. Oke, jadi ada dua hal yang bisa dibahas di sini, yaitu yang pertama tentang seorang anak yang secara umur masih anak-anak. Tapi yang kedua adalah orang-orang yang secara umur, secara kerohanian masih kecil, masih belum dewasa. Nah, Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, saya pernah sampaikan kepada saudara kata menyesatkan ini diambil dari kata skandalizo. Skandalizo itu artinya skandal, kita selalu katakan skandal. Skandal itu artinya apa? Sesuatu yang menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Ya, dan biasanya dosa ini adalah berbentuk pasif, dibawa atau digiring sehingga orang itu berdosa dan menyangkal imannya yang dulu. Oke? Jadi Yesus katakan kalau ada seseorang yang menyebabkan orang ini jatuh dalam dosa, atau digiring dalam dosa, ya, sehingga dia menyangkal imannya yang terdahulu, iman yang pernah dimilikinya. Haleluya. Haleluya. Yesus katakan apa? Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ini luar biasa saudara. Artinya apa? Anda harus berhati-hati dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Anda harus berhati-hati dalam hidup ini. Karena sering sekali apa yang kita buat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apa yang kita ucapkan membuat orang lain jatuh secara pasif tadi. Dia dibawa secara pasif, digiring secara pasif, sehingga satu hari dia menyangkal imannya yang dulu. Bagaimana contoh-contohnya? Contohnya, dulu dia sering berpuasa. Sekarang ini dibilang, kamu gak harus kok berpuasa. Udahlah, santai aja. Kan ada ayat firman Tuhan yang berkata selagi pengantin ada, tidak baik bagi rombongan mempelai untuk berduka cita. Saudara, berhati-hati. Jangan menggiring seseorang yang sedang bertekun dalam iman untuk menjauh dari imannya. Berhati-hati. Apa yang Anda sampaikan kepada anak-anak saudara, kadang-kadang ada orang tua bilang begini, oh ya, kau lebih baik bimbel, kau lebih baik belajar daripada gereja. Karena jangan sampai kau jadi batu sandungan dalam kerajaan surga kalau kau gagal di sekolah. Kalau nilaimu rendah, kadang-kadang kan ada orang tua seperti itu. Terlalu peduli dengan nilai di sekolah, sampai-sampai dia izinkan anak tidak bersekolah. Dia lebih mementingkan sekolah daripada anaknya memuliakan Tuhan. Ada orang yang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ini dia masalahnya, saudara. Hati-hati, ini yang saya bilang, yang tadi disampaikan firman Tuhan tentang skandalizo. Sesuatu yang menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa dengan cara menggiring dia secara pasif. Dia dibawa untuk menyangkal iman yang dulu. Oh, kau pikir kau aja Kristen? Aku juga Kristen kok. Dan aku juga tidak perlu tiap minggu gereja. Aku juga tidak perlu tiap minggu beribadah. Tapi aku tetap Kristen. Oh, aku percaya kepada Yesus. Ini siap mati bagi Yesus. Saudara, kelihatannya super duper rohani. Betul kan? Tapi perhatikanlah, ada kata-kata penggiringan kepada sesuatu yang tidak benar di situ.
Dan Anda harus berhati-hati, dewasa ini Anda akan menjumpai pengajaran-pengajaran yang demikian. Anda akan berjumpa dengan orang-orang yang menggiring orang-orang yang baru mengenal Tuhan untuk hidup dalam dosa. Biasa. Kalau sekarang ini orang selingkuh itu biasa. Sekarang ini kalau orang macam-macam dikit biasa. Nggak ada kok laki-laki yang sempurna. Nggak ada kok perempuan yang sempurna. Biasalah kita itu kalau begini-begini aja. Yang penting kau pun nggak buat jatuh dalam dosa kok. Nah ini yang Yesus maksud, saudara. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Hati-hati. Nasihat bagaimana yang Anda berikan kepada orang lain? Pesan-pesan apa yang Anda sampaikan kepada orang lain? Haleluya. Hati-hati saudara. Nyuri-nyuri sikit biasanya itu. Iya kan? Kau kan gak nyuri besar. Kau kan gak ambil proyek besar-besar, nyuri yang besar-besar. Sikit-sikit biasa itu. Saudara, mencuri tetap mencuri. Itu sebabnya Yesus lanjutkan di sini, dia katakan apa? Celakalah dunia ini dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Haleluya. Di sini Yesus bicara tentang penyesatan besar yang akan terjadi satu hari nanti. Kalau Anda perhatikan dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sini Paulus memberikan surat kepada jemaat di Tesalonika tentang kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Mari kita baca. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2 sampai demikian selanjutnya sampai ayat 11. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Haleluya. Perhatikan ini, Paulus katakan bahwa tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita, berkumpulnya kita nanti bersama-sama dengan Dia. Paulus katakan, aku minta kepadamu saudara-saudara, jangan lekas bingung dan gelisah.
baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan kepada kami seolah-olah hari Tuhan sudah dekat. Saudara jangan bingung dulu kalau ada orang yang sampaikan nubuatan hari ini tentang besok Tuhan mau datang, ini antikristus sudah mau merintah, ini ada chip, ada begini, ada gitu, ada antikristus, ada tanda-tanda antikristus dan sebagainya. Jangan bingung, jangan lekas bingung, jangan gelisah. Mau baik dia itu oleh ilham roh, baik dia itu oleh mimpi, dia sampaikan pesan Tuhan. Dengan nangis-nangis dia sampaikan semua yang Tuhan katakan kepada dia. Tapi jangan gelisah dan jangan juga engkau tidak percaya. Ujilah segala sesuatu, amin. Orang boleh sampaikan apa saja di zaman ini, boleh. Ini zaman yang sangat cepat. Orang sedang bernubuat di Nigeria, Anda bisa dengar dalam waktu 10 detik ke depan. Sangat cepat. Ada seorang anak yang pernah nangis-nangis beberapa waktu yang lalu di Amerika. Dia menangis tentang apa yang Tuhan katakan dan dalam waktu dekat video itu viral di mana-mana. Saudara, Anda akan mendengar hal-hal seperti ini semakin banyak. Tapi firman Tuhan katakan jangan lekas bingung dan gelisah. Baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi diri kamu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Jangan, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Harus datang ini. Itu sebabnya si penyesat akan berdiri. Ini yang Yesus katakan, celakalah orang yang dengan segala penyesatannya. Sebab penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita bicara tentang penyesatan besar-besaran yang akan terjadi nanti. Kenapa, saudara? Di ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, di ayat yang ke-9 dulu saya baca. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Antikristus ini akan muncul dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Kita udah bahas itu di kitab Wahyu pasal yang ke-17. Dia akan muncul, dia akan memberikan tanda-tanda ajaib, bahkan dia akan bangkit dari kematian, disaksikan semua media. Semua media akan meliput dia, sehingga orang-orang akan katakan, inikah Kristus itu? Hati-hati, hati-hati. Di akhir zaman ini Anda akan mendengar, ini adalah reinkarnasi dari Yesus. Dewa ini adalah reinkarnasi dari Yesus. Dia ini adalah reinkarnasi dari Yesus. Anda banyak mendengar itu. Belakangan ini kita bahkan mendengar beberapa orang, Maitreya katakan dia adalah reinkarnasi dari Yesus. Siapa lagi? Pendiri Ahmadiyah, dia katakan dia adalah reinkarnasi dari Yesus juga. Ada banyak pendiri-pendiri agama-agama belakangan dari tahun 1500-an sampai 1900-an mengatakan mereka adalah reinkarnasi dari Yesus. Yesus yang terlahir kembali. Itu sebabnya banyak orang percaya. Penyesatan ini akan datang karena apa? Dia disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Makanya saya selalu katakan, jangan terpesona dengan perbuatan ajaib. Haleluya. Jangan terpesona dengan mujizat, tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Karena mereka juga akan datang dengan mujizat-mujizat palsu. Tapi gak bisa disangkal, saudara. Banyak orang Kristen pada masa ini hanya datang ke gereja mencari mujizat. Sehingga akhirnya apa? Mereka akan tertipu dengan mujizat-mujizat palsu. Dari tangan bisa keluar beras. Keluar beras. Orang datang tampung beras pulang. Datang tampung beras pulang. Dari tangan. Mujizat-mujizat seperti itu akan banyak. Iya kan? Kalau gereja sekarang paling-paling bagi beras 5 goni. 10 goni. 20 goni. Itu pun yang 5 kilo bukan goni besar. Ini enggak dari sini keluar terus beras. Wis, siapa enggak terpesona? Iya kan? Terpesona. Karena apa? Tukang lihat mujizat. Gila lihat mujizat.
Kalau udah lihat mujizat, gila dia. Gila seperti anak muda histeris yang kalau lihat idolnya, idolanya sekarang gimana teriak-teriaknya. Kalau ada BTS datang, ada EXO datang, wah gila katanya kan. Begitulah manusia sekarang gila dengan mujizat. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena apa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Mereka tidak terima kebenaran. Mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Sayangnya, ini sayangnya. Mereka tidak memeluk kebenaran itu. Mereka tidak mau mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan, percaya saudara atau tidak percaya, tapi firman Tuhan katakan Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka. Artinya apa? Tuhan izinkan kesesatan ini datang. Tuhan izinkan. Kenapa? Setiap kita harus diuji. Diuji. Itu sebabnya saya selalu katakan, jangan hidup dengan melihat saja. Kalau aku lihat baru aku percaya. Jangan lagi hidup dengan itu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu Yesus katakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Haleluya. Tuhan datangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Aku Yesus. Iya kan? Ada seorang yang bertanya, Tuhan kalau ada orang lain yang datang mengaku Yesus, apa yang harus ku perbuat? Dalam mimpinya dia mendengar Tuhan berkata, lihat anakku apakah ada bekas lubang di tapak tangan dan tapak kakinya. Dalam cerita itu yang saya dengar, dia coba masukkan jarinya ke bekas lubang, ternyata palsu, nggak ada bekas lubang. Tapi sekarang mungkin iblis bisa buat bekas lubang di sini. Dia bisa buat lagi bekas lubang. Sehingga engkau bisa mencucukkan jarimu. Padahal mungkin halusinasi. Hipnotis. Ya kan? Wah, hipnotis itu bisa dibuat saudara. Anda bisa belajar. Sehingga orang percaya sesuatu yang disampaikan, dilihatnya di depan matanya. Dia bawa tempat untuk tampung beras padahal cuma hipnotis. Ya kan? Bahkan ada pendeta yang buat seperti itu. Ada. Itu sebabnya jangan sampai Anda terkecoh dengan semua ini. Yang menyebabkan engkau percaya akan dusta. Supaya dihukum. Perhatikan ini. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran. Orang yang tidak percaya akan kebenaran pasti dihukum. Pasti dihukum. Dan yang suka kepada kejahatan pasti dihukum. Tidak mungkin lewat, saudara. Itu sebabnya Yesus katakan di dalam Matius tadi, celakalah orang yang mengadakan penyesatan itu. Tidak ada pengampunan bagi dia. Tidak ada. Karena apa? Orang yang satu ini menyebabkan miliaran orang akhirnya binasa. Orang yang satu ini mengatakan tidak ada Tuhan ini. Membuat orang lain percaya dan ikut kepada dia. Tapi bagi dia sendiri tidak akan ada pengampunan itu. Haleluya. Apalagi bagi si antikristus yang akan muncul nanti. Sekarang ini sudah banyak antikristus kata Yohanes. Betul kan? Anda dengar di mana-mana ada antikristus. Antikristus seperti yang saya selalu jelaskan. Bukan orang yang anti kepada Kristus. Ingat. Antikristus adalah orang yang mirip dengan Kristus.
Antichrist. Ya, kita selalu dengar kata anti kan, oh dia anti kali sama aku, artinya dia benci kali sama aku. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan anti-Christ. Anti-Kristus artinya seseorang yang mirip dengan Kristus tapi bukan Kristus. Itu sebabnya Anda harus berhati-hati. Akan banyak orang yang muncul mirip dengan Kristus. Oh, lemah lembut kali lah pendeta itu. Baik kali, rambutnya panjang kayak Yesus, ganteng. Ya kan? Oh, aku terpesona, aku terpesona. Semalam ada aku dengar lagu itu. Tapi suruh nyanyi lagi nggak tahu lagi. Cuma itu aja yang ku tahu. Terpesona, makanya jangan terpesona lihat penampilan luar aja. Jangan. Haleluya. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara bagaimana orang-orang yang mau menangkap Yesus, mereka tidak tahu siapa Yesus. Karena apa? Yesus mirip dengan yang lain-lain. Yesus mengidentikan dirinya dengan yang lain-lain. Amin. Itu sebabnya dia tidak gampang ditangkap atau ditandai, saudara. Tidak gampang. Karena dia menjadi satu dengan pengikut-pengikutnya. Karena itu jangan terpesona dengan orang yang punya penampilan yang mewah, yang luar biasa, yang hebat. Oh, pendeta ini gak punya mobil hebat, pendeta ini gak punya gedung gereja hebat. Oh, aku gak bisa percaya kepada dia, karena sekarang kan ada begitu. Kalau dia gak punya jemaat besar, dia berarti gak dipakai Tuhan. Kalau dia gak punya ini, berarti Tuhan gak berkati dia. Waduh, ada pendeta yang ngomong begitu, saya tahu. Kalau rumahnya enggak 2 berarti dia belum diberkati. Kalau mobilnya belum 3 belum diberkati dia. Ya kan? Gampangnya buat mobil 3. Cari aja yang 5 juta 3 biji kumpulkan depan 3 mobilnya. Oh, diundang langsung khotbah di mana-mana itu. Kenapa? Ada 3 mobilnya, enggak tahu 5 jutanya satu mobil gitu kan. Hati-hati saudara, jangan terpesona melihat penampilan luar. Karena si antikristus itu akan membuat engkau terpesona dengan apa yang ada di luar. Karena itu semua orang yang tamak dengan mujizat, tanda-tanda ajaib, dan semua yang lain pasti jatuh dengan dia. Pasti akan berselingkuh dengan dia. Haleluya. Di ayat 7 Yesus berbicara dengan penyesatan yang akan terjadi secara global. Tapi di ayat 8 Yesus bicara tentang penyesatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Perhatikan di sini, ayat 8 dia katakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Ngertikah saudara maksudnya? Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan sorga tidak ada tangan kanan ini, daripada engkau masuk ke dalam neraka dengan 2 tangan lengkap dan 2 tangan kaki. Karena pasti di sorga tangan ini tumbuh lagi. Haleluya. Karena bukan tangan ini yang dibicarakan di surga, bukan tubuh ini, tapi tubuh kemuliaan itu. Tapi kalau tangan kananmu ini menyesatkan engkau, Yesus bicara apa di sini? Anda perhatikan ini. Ada beberapa, kalau saya dapat cuma mungkin 2 di sini. Atau 3 pun bisa. Dari 10 perintah Tuhan yang ada dalam Keluaran pasal 20, ini berbicara tentang apa? Jangan membunuh. Dengan tangan kan? Jangan mencuri dengan tangan kan? Atau jangan menginginkan milik sesamamu dengan mata. Itu sebabnya Yesus katakan, kalau tangan atau kakimu menyesatkan engkau, penggal buang itu. Kalau tangan atau kakimu membuat engkau mencuri atau membawa engkau ke tempat-tempat yang salah, lebih baik kau penggal kakimu atau tanganmu dan sampaikan itu, dan lebih baik dengan seperti itu kau diselamatkan daripada engkau lengkap masuk ke dalam neraka dengan tubuh yang binasa. Ya kan? Saudara perhatikan, Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Musa, tapi dengan cara yang berbeda. Yesus katakan, lebih baik
engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Yang berikutnya ayat 9, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkil dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Jangan berzina. Barang siapa yang menginginkan suami atau istri orang lain, maka dia sudah berzina dengan orang itu di dalam hatinya. Dia melihat laki-laki, dia melihat perempuan, dan kemudian menggambarkan menginginkannya dengan nafsu, dia sudah berzina dengan orang itu dalam hatinya. Itu sebabnya Yesus katakan, jika matamu menyesatkan engkau, cungkil buang itu. Haleluya. Kalau saudara baca buku saya, My Faith, My Adventure, saya ada tulis tentang seorang yang bernama Simon. Simon itu pernah pada zaman-zaman khilafah di Mesir, pada waktu orang Kristen diminta untuk memindahkan gunung, mereka terkejut karena ada permintaan seorang khilafah pada waktu itu. Kalian kan orang Kristen, Tuhan kalian berkata bahwa dengan iman kalian bisa pindahkan gunung. Nah, pindahkanlah gunung ini, kalau tidak kalian akan harus keluar dari Mesir. Singkat cerita mereka bingung, mereka berdoa puasa selama beberapa hari. Lalu kemudian dalam doa puasa itu dikatakan panggillah Simon. Simon ini bukan pendeta, bukan pastor, bukan siapa-siapa, dia hanya orang biasa. Dan Simon ini matanya buta. Karena apa? Dia seorang tukang sepatu. Dan pada waktu dia mengerjakan sepatunya, tidak sengaja matanya melihat tubuh wanita lain. Dan kemudian dengan perasaan bersalah dia congkel matanya sehingga dia menjadi buta. Dan saudara, pada masa-masa itu demikianlah kehidupan orang-orang yang mau hidup kudus. Ya, saya pernah cerita kepada saudara tentang seorang biarawan yang sampai bertapa di atas gunung yang pohon yang tingginya 15 meter tidak pernah turun bertahun-tahun. Hanya untuk mengasingkan dirinya hidup bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Mereka mengambil ayat-ayat ini secara harafiah. Dan mereka percaya kalau mereka lakukan ini mereka juga akan diselamatkan. Itu sebabnya saya di awal tadi saya katakan, saya pernah tulis itu, kalau saya tidak salah di buku saya pun saya sampaikan itu. Karena itu adalah tulisan yang saya dapat dari Bapak rohani saya. Opa Bruce katakan apa? Once when we were a Christian. Pada waktu kita dulunya kita orang-orang yang diselamatkan. Dulunya kita berpuasa tanpa ada jadwal. Dulunya kita berdoa tanpa harus dipanggil ke dalam gereja. Dulunya kita memberi tanpa memikirkan apa-apa. Sekarang semuanya berubah. Dulu kita hidup kudus tanpa memikirkan pendapat orang lain. Sekarang kita menetralkan diri kita. Aku udah baik kok. Orang lain berselingkuh, orang lain berzina, orang lain kawin cerai. Aku kan gak kayak gitu. Udah cukup baiknya aku. Kita menetralkan pemikiran kita. Hati-hati saudara. Iblis akan bawa kita semakin menjauh dari kasih karunia Tuhan. Semakin menjauh dari kasih karunia Tuhan. Sehingga kita kompromi dengan dosa. Dan kita berpikir we are fine. Kita berpikir kita baik-baik saja. Itu sebabnya Yesus katakan ini. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu. Daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Lalu ayat 10 dia katakan, ingatlah, janganlah menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Jangan ada yang anggap rendah. Jangan ada yang anggap anak-anak tidak penting. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan saudara, kirimkan anak-anakmu ke sekolah minggu. Karena di sana ada guru-guru yang mengajar mereka. Haleluya. Ada orang-orang yang akan mengajar mereka. Dan guru-guru sekolah minggu kita adalah anak-anak STT kok. Saudara nggak akan dapatkan guru sekolah minggu karbitan di sini.
Ya, kalaupun saudara mungkin belum percaya, ya mereka didampingi kok. Ada yang tingkat 2, dampingi tingkat 1, ada yang tingkat 3, dampingi tingkat 2. Karena apa? Saya percaya ini penting. Penting bagi kita mendidik anak-anak kita. Jangan anggap rendah anak-anak kecil. Itu sebabnya setiap pulang doa nanti Anda lihat. Begitu pulang doa, kalau ada si Iren, kalau ada si siapa lagi? Si Lucy langsung datang, Pak Pendeta katanya. Apa nak? Aku bilang. Justin tadi gini-gini. Oh ya, aku bilang. Ku dengar itu. Enggak, aku bilang enggak, ku dengar itu. Karena aku harus tahu apa pendapat mereka. Apa yang mereka mau sampaikan. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan abaikan anak-anakmu. Jangan abaikan apa yang mereka katakan kepada saudara. Mungkin cucumu masih kecil. Kalau dia bilang, opung, panggil dia. Iya nak, apa Pung? Jangan ke sana Pung. Gak apa-apa, opung kuat loh. Opung mau pergi, jangan Pung. Mungkin Tuhan dia sampaikan sesuatu kepada dia. Tanya sama dia, kenapa opung gak boleh pergi? Pokoknya opung jangan pergi. Ya udahlah, gak usah pergi, main aja dulu sama dia. Iya kan? Atau ajak dia berdoa. Apa yang kau sampaikan? Apa yang mau kau katakan? Adakah sesuatu yang tidak baik? Kita berdoa yuk. Dalam nama Yesus aku tolak semua persoalan. Aku tolak semua bahaya. Aku tolak semua maut dan semua malapetaka yang akan terjadi. Tuhan kirimkan malaikatmu berjalan bersama dengan kami. Amin. Jangan abaikan apa yang disampaikan anak-anak itu. Haleluya. Jangan anggap rendah anak-anak kecil atau orang-orang yang baru datang kepada Yesus pun. Makanya saya selalu perhatian kepada orang-orang yang baru datang kepada Yesus di gereja ini. Saudara yang sudah tua di gereja ini, jangan cemburu. Iya kan? Kadang-kadang ada orang makin tua dia di gereja, makin cemburu dia. Sama seperti Kain dan Habel. Akhirnya dibunuhnya lah adiknya supaya dia mendapat perhatian bapak mamanya. Jangan anggap rendah anak-anak kecil yang baru datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang saya tahu begitu. Kalau saya duduk dengan jiwa baru, dia bilang, oh lihat tuh kan orang baru kan, langsung duduk sama orang baru dia. Justru Anda yang sudah tua dalam gereja, Anda yang harus sebenarnya mendekat kepada jiwa-jiwa baru itu. Perhatikan kalau saya ada dalam gereja. Begitu siap ibadah, saya biasanya selalu salam, kemudian saya naik. Kenapa? Saya mau Anda yang mengaku tua-tua itu, datangilah yang muda-muda ini. Layanilah mereka, ajaklah mereka bicara. Tapi kalau 2 minggu, 3 minggu saya lihat yang tua-tua ini makin tua, makin gak bisa bicara, sayalah yang datang bicara dengan yang muda-muda itu. Supaya apa? Yang muda-muda itu tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kadang kan semakin tua dia, dialah datang sama aku. Aku pendetanya di sini. Aku penatuanya di sini. Makanya saya bilang di gereja ini gak ada penatua-penatuaan. Gak ada saudara. Semuanya penatua. Semuanya pemuda. Semuanya tua-tua, semuanya muda-muda. Sehingga apa? Gak ada yang jadi sombong lagi. Gak ada yang meninggikan diri lagi. Anda sama semuanya. Kita sama semuanya. Haleluya. Gak perlu ada tanya saya, Pak penatua kita siapa? Gak ada sini penatua. Sintua gak ada, pertua gak ada. Permuda pun tak ada. Diaken semua diaken di sini. Anda semua harus melayani Tuhan di sini. Amin. Anda punya pelayanan masing-masing. Haleluya. Perhatikan supaya kita hidup dengan pola surgawi. Jangan hidup dengan pola dunia. Dunia memisah-misahkan. Iya kan? Kalau udah pertua di situlah duduknya. Tinggi lagi kursinya. Supaya apa? Dilihatnya orang semua dari situ. Oh, kau ya. Hati-hati saudara, janganlah menjadi sombong. Jangan anggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, baik secara umur maupun secara
umur jasmani maupun secara umur rohani. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Oh Pak, anak-anak ini punya malaikatnya. Iya betul, firman Tuhan bilang kok. Tapi bukan anak-anak kecil itu aja, Anda pun punya malaikat. Amin. Karena firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang benar dan meluputkan mereka. Kenapa? Malaikat, lihat Ibrani pasal 1 ayat yang ke-14. Kenapa ada malaikat? Bukankah malaikat di ayat 13, Paulus dipercaya sebagai penulis kitab Ibrani, walaupun ada beberapa yang menyangkal, tapi dikatakan di ayat 13, kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini bukan berbicara kepada malaikat, ayat 13 ini berbicara kepada atau tentang Yesus. Tapi yang jelas tugas malaikat apa? Ayat 14. Mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi kalau ada apa-apa, jangan ragu panggil malaikat jaga rumahmu. Karena apa? Mereka adalah roh-roh yang melayanimu. Roh-roh yang diperintahkan menjaga engkau keluar masuk rumahmu. Yang menghalau belalang pelahap, belalang pengerik, sakit, penyakit sampar, penyakit menular. Kalau engkau mencintai dia. Haleluya. Jangan cuma pikir anak kecil yang punya malaikatnya. Kenapa dikatakan anak kecil itu ada malaikat yang menjaga? Karena memang hatinya masih polos. Hatinya masih murni. Kan kemarin kita sudah bahas. Tidak ada kepalsuan di dalam anak-anak kecil itu. Tapi saudara harus tahu bukan hanya kepada anak-anak itu, tapi kepada Anda juga. Tuhan kirimkan malaikat-malaikatnya untuk melayani saudara. Haleluya. Karena itu pada waktu Anda berdoa, bilang Tuhan, kirimkan malaikatmu untuk menjaga rumah kami. Jangan lagi berdoa bilang Tuhan jagalah rumahku, jagalah anjingku, jagalah kucingku, jagalah semua. Tuhan, terima kasih untuk malaikat-malaikatmu yang menjaga di sekeliling rumahku. Haleluya. Memang Tuhan menjaga, tapi dia memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaganya. Karena itu Anda bisa perintahkan malaikat-malaikat itu. Anda bisa panggil malaikat-malaikat itu. Haleluya. Cobalah. Kadang-kadang aku mau telepon Billy, enggak datang-datang dia. Ku bilang Tuhan, kirimkan malaikatmu satu, gerakkan si Billy untuk datang ke sini. Betul, tanya istri sama anak saya. Dan tiba-tiba Billy muncul. Buka pintu, Billy udah datang, gue bilang. Betul dia datang. Ya, tapi dia pun harus sensitif, harus peka dengan suara Tuhan. Iya kan? Haleluya. Tanyalah kepada beberapa yang dekat dengan saya. Di sini ada yang kayak Yakobus, Yohanes, Petrus. Iya, ada 3 yang kayak Petrus, Yakobus, Yohanes yang selalu dekat dengan saya. Ada 9 yang seperti yang lain-lainnya. Ada 70 seperti yang lain-lainnya. Tapi Yakobus, Petrus, Yohanes ini selalu tangkap kalau saya butuh sesuatu. Dan ini selalu Tuhan taruh di samping-samping saya. Kadang ada Petrus yang jadi Judas. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lebih baik memiliki muka Judas tapi hati Yesus ya Bud. 2 minggu lalu Budi berkhotbah atau minggu lalu ya Bud. Minggu lalu ibadah malam dengarkanlah khotbah Budi. Apa yang dia katakan? Lebih baik punya muka Judas hati Yesus daripada muka Yesus hati Judas. Berbahaya. Haleluya. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia tidak mau ada seorang pun yang binasa. Dia tidak mau ada penyesatan. Itu sebabnya berhati-hatilah bapak-bapak, engkau imam dalam rumah tanggamu. Berhati-hati apa yang kau ajarkan kepada anak-anakmu. Berhati-hati apa yang kau tunjukkan kepada anak-anakmu. Karena pada waktu kau tunjukkan sesuatu dan kau coba menetralisir yang salah itu,
Anakmu akan belajar daripadamu dan akhirnya dia juga akan tersesat. Gak apa-apanya. Nah, bapak udah besar boleh merokok. Nah, nanti anakmu pun udah besar ikut merokok. Anakmu pun udah besar ikut mabuk-mabukan. Kenapa? Udah besar aku pak, diam aja kok pak. Atau diajaknya ditaruhnya minuman di situ, ayo pak minum kita sama-sama pak. Karena apa yang kau contohkan kepadanya dari kecil akan dia lakukan nanti pada saat dia besar. Haleluya. Itu sebabnya berhati-hatilah. Celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Guru-guru sekolah minggu perhatikan saya. Engkau yang mengajarkan anak-anak kecil hati-hati. Hati-hati. Haleluya. Jangan kau bilang Ayub itu yang panjat pohon. Itu penyesatan juga karena kau tidak belajar. Ya kan? Jangan kau bilang begitu. Oh, Petrus itu yang habis badannya, hancurlah badannya. Hati-hati. Jangan menyesatkan orang dengan kesalahan kita. Kalau salah, minta ampun, minta maaf. Gak apa-apa salah. Minggu depan katakan, adik-adik, kakak minta ampun ya. Kenapa? Minggu lalu kakak bilang yang panjat pohon itu Ayub, harusnya Zakeusnya dik. Salah kakak dia, udah lupa kakak, udah lama gak belajar, minta maaf. Bapak-bapak, kalau ada yang salah yang kau ajarkan kepada anak-anakmu, ibu-ibu, minta maaf kepada mereka. Amin. Jangan sampai ayat firman Tuhan ini katakan lebih baik batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jangan sampai satu hari anakmu taruh batu kilangan di lehermu dan campakkan kau ke dalam laut. Karena ini kiasannya sebenarnya. Jangan sampai ini jadi betulan. Ya kan? Polisi tangkap dia. Kenapa? Firman Tuhan bilang lebih baik ku ikatkan batu kilangan di leher mamaku itu, masukkan ke dalam laut. Karena dia menyesatkan aku selama ini. Jangan, ini kiasan. Artinya apa? Berat sekali dosa penyesatan itu. Dosa penyesatan itu begitu besar sehingga Yesus katakan tidak ada ampunan baginya. Karena dia menyebabkan orang-orang lain bergelimpangan jatuh dalam dosa. Saya tahu ada orang-orang yang mengajarkan kasih karunia yang berlebihan. Kau buat dosa pun sambil kau buat dosa, kau ingat Yesus, kau aman, kau diampuni. Hati-hati engkau, lebih baik bagimu diikatkan batu kilangan dan dicampakkan ke dalam laut. Bertobatlah. Bertobatlah. Itu sebabnya jangan sampaikan sesuatu kalau Anda tidak belajar. Pelajari firman Tuhan. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, study the Bible to make yourself an approved workers. Pelajari Alkitab ini supaya engkau membuktikan dirimu sebagai pekerja-pekerja yang terbukti, yang teruji. Study the Bible. Pelajari Alkitab. Kitab demi kitab, ayat demi ayat, buku demi buku, kata demi kata. Kenapa saya bisa jelaskan kepada saudara dari 5 ayat, hampir 1 jam saya khotbah. Karena saya perhatikan kata demi kata. Saya lihat kata demi kata. Supaya saya juga jangan mengajarkan yang salah kepada saudara. Karena itu belajarlah. Jangan dengar khotbah orang lain, lalu sampaikan itu kepada orang lain lagi. Karena apa? Mungkin ada pendeta yang bersalah dalam mengutip apa yang dia sampaikan. Jangan sampai engkau salah mengajarkan itu kepada orang lain juga. Haleluya. Kalau enggak mau salah, belajarlah di STT Misi William Carey. Haleluya. Saya tunggu saudara yang mau mendaftar. Kita bersatu dalam doa. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar
ku berserah hanya padamu. Katakan Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Katakan, Tuhan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarkan kami itu, agar kami mengerti semua rancangan Tuhan dalam hidup. Ajarkan kami untuk berharap padamu. Ajarkan kami untuk hanya memandang kepadamu saja, Tuhan. Oh haleluya, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Katakan, Bapakku, ajaib jalan-Mu. Oh haleluya, ajaib segala rancangan-Mu. Berserah padanya, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Karena Dia sanggup mengadakan semua yang kau butuhkan. Dia sanggup mengadakan apapun yang kau minta daripadanya. Oh haleluya, segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, oh panggil dia Bapa, karena Bapa selalu tahu apa yang dibutuhkan anak-anak. Bapa selalu tahu apa yang kau doakan. Bapa selalu mengerti setiap kebutuhan-kebutuhan. Bapa selalu tahu apa yang kau idam-idamkan darinya. Bapa tidak akan pernah mengabaikan engkau. Bapa tidak akan pernah menjauhkan engkau dari dirinya. Bahkan Bapa akan selalu merangkul engkau, selalu memikul engkau, menggandeng engkau, mencukupkan semua kebutuhanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Seringkali penyesatan terjadi karena kita mengabaikan firman Tuhan. Seringkali penyesatan terjadi
Karena kita pilih cara mudah untuk diberkati. Sehingga kita ajarkan orang lain, gini gak apa-apa, gitu gak apa-apa. Yang penting kau udah buat baik. Seringkali penyesatan juga terjadi karena kita mengabaikan hukum-hukum. Jangan lupa, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Jangan mengabaikan itu. Engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dengan kenikmatan dunia dan semua keenakan dunia. Lebih baik engkau masuk dalam kerajaan surga dengan salah satu anggota tubuhmu yang tidak lengkap, daripada engkau masuk dalam kerajaan neraka dengan tubuh yang lengkap. Minta hidup yang benar di hadapan Tuhan. Minta ampun dari Tuhan. Kalau kita pernah memakai anggota tubuh kita untuk memuaskan nafsu kita dan berpikir kita bisa datang kapan saja minta ampun atas dosa itu. Memang engkau bisa minta ampun atas dosa itu. Tapi engkau tidak tahu kapan engkau akan diangkat Tuhan. Kapan nyawamu itu akan terangkat daripadamu. Engkau tidak tahu. Dan engkau tidak tahu apakah engkau masih punya kesempatan untuk minta ampun dosa dari Tuhan. Jangan sampai kita kedapatan diangkat Tuhan dalam keadaan berdosa. Karena itu pilihlah hidup kudus. Pilihlah hidup benar. Jangan coba-coba menyesatkan orang lain. Jangan coba-coba menyesatkan keluargamu. Jangan coba-coba ajak orang lain kompromi. Jangan coba-coba ajak orang lain mengajarkan sesuatu yang salah dan mengikuti engkau. Jangan coba-coba membuat kelompok-kelompok yang kemudian akan membinasakan orang lain dan dirimu sendiri. Padahal apa yang kau buat itu salah. Bertobat. Bertobatlah. Bertobatlah. Minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau selama ini pemikiranmu tidak benar. Kalau selama ini pemikiranmu tidak fokus kepada kerajaan surga. Kalau selama ini pemikiranmu hanya untuk dirimu, hidupmu, perutmu, kantongmu, bertobatlah. Bertobatlah. Pikirkan kerajaan surga. Pikirkan jiwa-jiwa yang harus engkau tuai. Karena setiap pertobatan harus membuahkan hasil. Dan hasilnya buah itu harus sesuai dengan pertobatan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Shandarabarabalabashik. Shandarabayaralabashik. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami menjadi contoh yang tidak benar. Sehingga orang lain yang melihat kami, mereka berpikir baik-baik aja kok. Gak apa-apa kok. Bisa berdosa tapi jangan besar. Tuhan ampuni kami. Kalau karena tingkah kami orang lain berpikir kami boleh saja berbuat dosa. Karena kami bisa datang kapan saja minta ampun dari Tuhan. Ampuni kami Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan. Sebagai orang tua. Kalau ada tingkah laku kami yang membuat anak-anak kami tersesat. Terima kasih Engkau ingatkan kami akan firman-Mu pada malam ini. Agar kami bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau
sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah, ku datang Juru Selamat, berkatilah, ku datang Juru Selamat,